PRS 2 minggu kedua ini. Untuk acara kali ini kita akan dihadiri oleh 3 pembicara, yaitu Mbak Rizka Rahayu dengan moderator Pak Lirito dengan judul pengenalan angka catat meter PDAM. Lalu untuk pembicara kedua itu ada Muhammad Idris dengan moderator Pak Iwan Syarif dengan judul Development of Vulnerable Web Application Based on OWASP API Security Risk. Untuk pembicara ketiga nanti ada Mas Kurniawan Saputra dengan moderator Pak Udin Harun dengan judul Deteksi Kebocoran Pipa Menggunakan Machine Learning dengan Jaringan Nirkabel IEEE 802.14.5. Untuk setiap pembicara kan 30 menit, itu sudah termasuk presentasi dan tanya jawab. Baik, untuk pembicara pertama, Mbak Rizka Rahayu, silakan share screen dulu. Halo. Halo, dengar. Baik, untuk pembicara pertama, selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Ali Ridho. Silakan Bapak sebagai moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Ya, Rizka disiapkan presentasinya, slide-nya. Iya, Pak. Ini masih di disable sama hostnya. Mau itu, tuh share screen-nya. Oh ya, bisa dibantu hostnya. Hostnya bukan saya. Yang bikin kan ada dari itunya, dari dosen yang bikin. Oh ya. Yang hostnya siapa ya? Ini saya cek nggak ada tulisannya host semua ini. Mungkin bisa dibantu dari Pasca, Pak Teguh. Ini mestinya akunnya Pak Bima ini. Akunnya Pak Bima yang bisa ini. Mas Ilham, Mas Ilham. Mas Ilham ada. Mas Ilham, bisa dibantu Mas Ilham? Ya, saya buka ya. Iya, Pak. Jadi berikutnya adalah mahasiswa bimbingan kami, ya, Rizka Rahayu ingin presentasikan tesis ya, topik tesisnya terkait dengan digit recognition. Untuk Rizka presentasinya 15 menit, setelah itu kita sambung dengan diskusi. Ya, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Rahayu Sasmita. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tesis saya dengan judul Pengenalan Angka Catat Meter PDAM yang dibimbing oleh Pak Ali Ridho Barakbah dan Pak Ahmad Basuki. Jadi berikut adalah garis besar presentasi yang akan saya sajikan pada pagi hari ini, yaitu terdiri dari latar belakang, permasalahan, solusi, desain sistem, penelitian terkait, tujuan, dan progres. Jadi yang dapat kita ketahui,
perusahaan PDAM menggunakan meter air model analog, di mana petugas PDAM akan mendatangi rumah pelanggan satu persatu untuk mengambil gambar dari meteran airnya dan akan dijadikan sebagai menghitung penggunaan air oleh pelanggan, di mana petugas PDAM menggunakan ponsel Android untuk mengambil gambar dan kemudian mengirimkannya ke kantor wilayah untuk ditulis ulang oleh petugas lain dan direcord menjadi bentuk teks, disimpan dalam database. Jadi yang menjadi permasalahan saat petugas mengambil foto meteran air itu, gambar yang diambil adalah foto yang kurang fokus, meteran air miring, angka digit yang tidak terlihat atau terlihat pudar, dan masalah pencahayaan foto, serta meteran air itu kotor atau terkubur daun dan sampah. Dan ada standar latar belakang pada model meteran air. Jadi solusi yang diberikan untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas adalah yaitu mengimplementasikan sistem pengenalan air melalui mobil Android petugas PDAM dengan menerapkan metode image processing dan neural network, di mana petugas akan mengambil gambar kemudian diproses dengan pengenalan angka oleh sistem sehingga akan menghasilkan output dalam bentuk teks dan disimpan ke dalam database. Jadi tujuannya adalah dapat mengenali angka digit dengan masalah seperti yang disebutkan pada permasalahan dengan akurat. Kemudian sistem pengenalan digit meter PDAM ini bisa lebih efisien, di mana petugas pencatatan ulang tidak lagi mencatat nomor meter air ke dalam teks. Kemudian dapat lebih menghemat sumber daya manusia untuk mencatat nomor meter air PDAM. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan beberapa studi terkait dari beberapa macam studi kasus. Dari beberapa penelitian terkait tersebut menggunakan 3 tahapan, yaitu preprocessing, segmentasi citra, dan pengenalan karakter, di mana secara umum metode yang digunakan adalah metode neural network dan template matching untuk melakukan pengenalan digit. Di sini adalah desain sistem yang kami usulkan, yaitu dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu di mana desain sistem ini telah ada perubahan untuk menemukan metode yang cocok untuk memperbaiki gambar dan pengenalan angka. Tahap pertama yaitu melakukan preprocessing gambar, kemudian melakukan segmentasi gambar, dan terdapat tambahan yaitu metode morfologi untuk memperbaiki gambar. Kemudian dilanjutkan dengan karakter recognition, pengenalan angka dari digit yang telah diperbaiki sebelumnya. Sistem membutuhkan masukan atau inputan yaitu berupa foto gambar dari meteran air milik pelanggan dengan batasan sebagai berikut, yaitu gambar berasal dari meteran air dengan model analog, kemudian area foto yang diambil hanya ada pada nomor meteran. Gambar diambil dengan bantuan batasan kotak pada aplikasi Android nantinya. Jadi pada tahap pertama yaitu image preprocessing, di mana image pertama diubah menjadi ke dalam gambar grayscale, kemudian menerapkan koreksi gamma, dan dilanjutkan dengan histogram projection, kemudian menentukan pendeteksian puncak dari histogram projection yang akan digunakan untuk identifikasi area digit pada nomor meteran. Kemudian dilakukan image segmentation. Dari hasil pendeteksian puncak itu akan dibagi luas tiap digit dari hasil identifikasi puncak yang berasal dari nilai histogram projection. Kemudian dari area division itu yang akan membagi tiap digit akan dilakukan segmentasi warna pada gambar hitam putih sehingga nantinya akan menjadi gambar digit yang hanya terdapat gambar image binarization atau gambar biner.
Kemudian dilanjutkan dengan digit recognition, yaitu menggunakan metode neural network, di mana model akan dilatih dengan data digit meter yang telah diolah pada proses preprocessing dan image segmentation, di mana akan ada cita segmen, yaitu 7 gambar digit atau 6 gambar digit sesuai dengan model yang diinputkan. Output pengenalan digit akan disimpan dalam bentuk teks ke server database dan ditampilkan pada aplikasi Android. Di mana progres penelitian ini dilakukan pada tahap preprocessing dan segmentasi gambar yang akan saya uraikan pada slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah beberapa sampel dataset yang akan digunakan untuk data training, dan di data tersebut terdapat beberapa masalah pada foto meter PDAM, yaitu seperti ada kotoran yang menempel pada kaca meteran, kemudian posisi gambar yang diambil miring, buram, dan pencahayaan yang tidak merata, serta adanya perbedaan background pada tiap model meteran, sehingga ini akan mempersulit untuk membaca nomor meteran tersebut. Ini adalah sampel yang sudah dilakukan cropping. Kemudian tahap pertama, setelah melakukan cropping pada sampel data, yaitu dilakukan tahap preprocessing dari gambar, yaitu mengubah gambar ke grayscale, dan diterapkan yaitu gamma correction untuk memperbaiki masalah pencahayaan pada gambar. Setelah dilakukan gamma correction, yaitu akan dilakukan histogram projection-nya, yaitu untuk mengidentifikasi atau mengetahui area digit nomor meter yang ada pada gambar. Di sini terlihat pada bagian yang paling kanan ini memiliki histogram projection pixel putih yang paling tinggi karena cahayanya paling terang pada rangka 7 ini. Kemudian dilakukan white temporal action accumulation, yaitu untuk memproyeksikan pixel putih dan menghitung nilai pixel putih yang akan digunakan untuk menghitung nilai puncaknya. Jadi akumulasi segmentasi pixel putih ini akan dihitung nilai puncaknya dan diberikan nilai threshold pada akumulasi segmentasi ini, dan nilai puncak ini akan dijadikan untuk membagi area dari gambar meteran ini menjadi gambar digit. Nah, ada dua model data dengan model digit dan background yang berbeda, sehingga nantinya sistem dapat membagi area sesuai dengan model digit. Jadi, hasil dari puncaknya tadi akan memotong gambar per digit. Kemudian gambar tiap digit ini akan dilakukan hierarchical clustering untuk mendapatkan image biner, yaitu akan ada 2 color cluster dengan cluster 0 dan 1, yaitu hitam dan putih. Jadi gambarnya yang dihasilkan adalah gambar hitam dan putih. Selanjutnya adalah menerapkan metode morfologi untuk memperbaiki gambar, karena hasil dari data training terdapat gambar pixel putih yang tidak merata pada setiap digitnya, maka akan digunakan morfologi, yaitu akan menutupi lubang kecil dari objek latar depan, foreground, dan digit yang telah diperbaiki akan digunakan sebagai data training dan testing dalam tahap pengenalan angka. Berikut adalah sampel data train. Jadi di sini saya menggunakan 2 percobaan jumlah, yaitu menggunakan jumlah digit, jumlah data digit yang berbeda, dan jumlah data tiap digitnya itu sama. Pada tahap sebelum pembuatan model neural network ini, data akan dilakukan pengolahan fitur atau ekstraksi fitur, yaitu di mana data digit image ini akan diubah menjadi array pixel 1 dimensi. Nah, berikut adalah model arsitektur neural network yang akan digunakan untuk skenario model pelatihan, yaitu digunakan 784 unit lapisan input, yaitu tergantung dari jumlah data training yang kita inputkan. Kemudian
hidden layer, di mana hidden layer ini saya akan mencoba untuk menerapkan perubahan pada hidden unit untuk menemukan parameter yang baik. Kemudian terdapat 10 unit output layer yang didapatkan dari data target, yaitu mulai dari 0 sampai digit ke-9. Jadi dari hasil melatih model tersebut, ini adalah pengaruh hidden unit, pengaruh perubahan hidden unit pada akurasi pelatihan. Jadi saya mencoba untuk memberikan hidden unit yang berbeda dan melihat hasil akurasinya. Jadi hidden unit yang terbaik ada pada 394 ini. Kemudian saya juga mencoba untuk melihat pengaruh dari jumlah gambar digit pada akurasi pelatihan, yaitu jika menggunakan jumlah digit yang berbeda pada tiap jumlah data di image digit yang berbeda pada tiap pelatihan, yaitu mendapatkan akurasi 96,46%. Sedangkan menggunakan jumlah digit yang sama akan memperbaiki akurasi model. Jadi setelah melakukan pelatihan pada model, saya akan mencoba untuk melakukan testing. Namun masih terdapat kesalahan untuk mendeteksi atau mengenali angka digit yang telah diinputkan. Sehingga kedepannya itu saya akan melakukan memperbaiki model dengan beberapa skenario, yaitu mencoba perubahan pada hidden unit, kemudian menambah variasi jumlah data pada data training dan mengubah learning rate, kemudian mengimplementasikan model ke dalam aplikasi Android. Ya, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada Pak Ali. Ya, oke. Kita mulai diskusi. Ya, silakan bagi adik-adik mahasiswa ataupun teman-teman dosen dari presentasi Rizka. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya tanya dulu ke Rizka ya, barangkali biar bisa memberikan pemahaman. Kenapa angka-angka itu harus disegmentasi, harus dipotong-potong ya? Kok tidak langsung diidentifikasi dalam satu kesatuan gambar? Kenapa harus dipotong-potong? Ya. Silakan Rizka. Untuk angka ini terlebih dahulu harus dipotong-potong karena terdapat permasalahan pada gambar meteran itu, ada yang tiap digitnya itu berbeda pencahayaan atau buram sebagian, jadi harus dipotong setiap digitnya. Kemudian untuk melakukan pengenalan image, pengenalan digit angka ini, yang menjadi inputan adalah satu angka digit yang kemudian dikenali sebagai dan diubah ke dalam bentuk teks. Oke. Monggo, yang lainnya monggo kalau ada pertanyaan silakan. Sambil nunggu dari yang lain. Rizka, peranan clustering di situ sebagai apa ya? Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham ya. Bisa dijelaskan peranan dari clustering di dalam salah satu tahapanmu. Ya, peranan dari clustering ini yaitu gambar digit yang telah dibagi, yang telah didapatkan pada proses pembagian area digit, yaitu nantinya akan di-convert menjadi gambar biner. Karena ada digit yang
pencahayaannya berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan ini. Nah, seperti ini. Ini ada gambar digit yang memiliki piksel putih dan abu-abu dan hitam yang berbeda-beda pada satu gambar meteran ini. Ada yang terlalu gelap atau ada yang terlalu putih. Jadi klaster ini akan dilakukan clustering ini akan mengubah nilai yang piksel putih yang berbeda-beda ini ke dalam satu klaster putih, yaitu 1. Kemudian yang gelap atau abu-abu ini akan diklaster menjadi piksel hitam, sehingga nantinya akan dihasilkan gambar piksel yang hitam putih yang utuh gitu. Nah, ini. Nah, nanti noise-nya itu nanti akan berkurang karena dari piksel yang abu-abu atau putih yang tidak merata ini akan lebih terlihat dan noise-nya akan hilang. Oke, ya. Barangkali dari mahasiswa atau teman-teman dosen yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Rizka mau tanya. Ya, Dari monggo. data yang ada ini, Rizka ya, bagaimana Anda mengukur ini validitas? Jadi kayak seperti yang gambar Anda terangkan ini kan ada yang bagiannya gelap, ada yang terang gitu. Nah, data seperti ini kan banyak. Bagaimana Anda menghitung akurasinya? Jadi Anda kan mengkonversi gambar image ini menjadi angka ya. Nah kan pasti ada kemungkinan salah, ya toh. Ini kan 0363677. Nah, datanya kan banyak kan, cuman ini. Bagaimana Anda menghitung akurasinya? Jadi mengkonversi image ini ke angka yang sebenarnya, berapa persen yang benar, berapa persen yang salah? Gimana, Rizka? Iya, Pak. Jadi saya menggunakan neural network itu, Pak, untuk melakukan pengenalan angka. Iya, ngerti saya. Iya, tapi jadi kan bagaimana kalau Anda membandingkan gambar yang beneran, yang aslinya dengan hasil konversi tadi menjadi angka sebenarnya, katakan datanya 100 gitu. 100 image, 100 gambar meteran yang formatnya image. Kemudian kan dengan ini Anda menggunakan hierarchical clustering dan algoritma image processing kan jadi angka. Nah, bagaimana Anda menghitung ini ya, tingkat validitasnya ya? Gitu. Maksudnya Pak Iwan itu membagi gambar, contohnya nih, kan ini ada gambar 0363677 ya. Nah, ini bahwa nanti setelah dikonversi betul nanti angkanya ya 0363677 betul. Nah, gimana Anda melakukan itu secara otomatis kalau datanya banyak? Mengujinya gitu. Bahwa konversinya benar. Iya, Pak, saya melakukan pengujiannya itu menginputkan satu image digit gitu, Pak. Satu image meteran. Kemudian nanti akan dilakukan preprocessing itu dan melakukan pengenalan, nanti akan mengeluarkan prediksi dari tiap digit yang telah diinputkan tadi, Pak, ke dalam neural network-nya. Langsung ke neural network ya. Untuk tesis Anda ini, Anda menggunakan berapa data? Untuk ini kan jadi gambar meteran ini nanti akan diubah ke tiap digit. Iya, ada berapa data? Ada berapa gambar? Ada 7. Ya, ada cuma 700. Hah? Ya, 700 gambar. Oh, 700. Oke, bagus ya. Bagus. Sampai jauh ini berapa persen akurasinya? Kalau untuk mengenali tiap digit, itu sudah bagus Pak yang tadi 98. Tapi kalau untuk mengenali 1 meter ini, 1 meteran yang diinputkan itu masih sekitar 70, 50. Oke. Ya, jadi kalau yang satu-satu di atas 90 ya? Kalau satu angka di atas 90%. Iya. Tapi kalau yang satu rangkaian ini itu baru 70% ya? Iya, masih ada beberapa yang salah gitu Pak.
1 meter. Oke. Anda sekarang semester 3 ya? Semester 4. Semester 4. Pekerjaan apa yang masih belum tersisa? Yang masih belum selesai? Ini Pak, masih mau memperbaiki di bagian pengenalannya, biar dapat bisa mengenali seluruh gambar meteran itu dengan benar, kemudian mengimplementasikan ke Android. Oke, Rizka. Kamu sudah dapat publikasi? Masih belum Pak, menunggu ini hasilnya bagus dulu. Oke. Ya sudah, mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Pertanyaan yang bagus ya. Mungkin juga nanti perlu dijelaskan mekanisme memecah data menjadi data learning ya. Itu arah Pak Iwan begitu. Kemudian metode yang dipakai untuk validation modelnya bukan pakai LOO. Mungkin perlu dijelaskan seperti itu, Rizka. Jawab pertanyaan Pak Iwan ya. Sebenarnya datanya itu, data gambarnya itu yang disediakan PDAM ada 2 tera. Jadi 2 tera gambar, ukurannya 2 tera, jadi yang dipakai oleh Rizka ini ya itu sampelnya aja diambil sekitar 700 gambar sebagai data learning. Ya oke, barangkali ada pertanyaan lain? Monggo silakan. Atau waktunya udah 30 menit. Ya mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan, ditanyakan langsung nanti ke Rizka terkait ya barangkali yang ada berminat ya penelitian terkait topiknya Rizka ya. Oke, sampai di sini dulu Rizka, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk aktif ya menyelesaikan tesisnya, termasuk juga jurnal ya disiapkan ya di semester ini. Oke, silakan dilanjut kembali. Saya serahkan ke moderator ya. Salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lirito. Kembali saya sebagai MC. Lalu untuk mengingatkan kepada mahasiswa untuk mengisi presensi yang ada di Atal dan juga untuk seluruh peserta mengisi daftar hadir di chat Zoom di form Google itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara kedua. Pembicara kedua nanti ada Mas Muhammad Idris dan moderatornya Pak Iwan Syarif dengan judul Development of Vulnerable Web Application Based on OWASP API Security Risk. Waktunya 30 menit sudah termasuk tanya jawab. Untuk Pak Iwan Syarif sebagai moderator, silakan. Oke, Muhammad Idris sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan disiapkan dulu presentasinya ya. Oke, Pak. Pada presentasi hari ini. Yang pertama adalah tentang pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kontribusi dari penelitian ini. Selanjutnya itu adalah tentang metode, itu mencakup desain sistem, terus kemudian dilanjutkan dengan penetration testing, terus kemudian adalah OWASP risk rating, dan terakhir adalah kontainerisasi. Dan untuk pembahasan terakhir adalah tentang hasil dan pembahasan, yaitu tentang Docker deployment, API pen testing, risk rating, dan final aplikasi. Baik, untuk memberikan konteks sedikit tentang apa yang saya kerjakan pada penelitian ini, berikut ada beberapa latar belakang yang mendasari tesis saya. Yang pertama adalah pertumbuhan akan ekosistem aplikasi berbasis API terus tumbuh secara global. Postman melaporkan ada sebanyak 30 juta koleksi API dan 855 juta permintaan traffic API yang dilakukan oleh user sejak tahun 2020. Selanjutnya adalah implementasi API dalam beberapa tahun terakhir sangat penting untuk pengembangan dan inovasi aplikasi. Dengan menggunakan API, individu atau organisasi dapat saling berbagi data atau layanan dengan aplikasi lainnya. Nah, dari 3 gambar yang sudah saya sediakan di samping, ini ada beberapa contoh API yang biasa kita gunakan
atau kita dapat gunakan. Contohnya adalah OpenWeather, itu biasa digunakan untuk mengecek cuaca yang biasa digunakan oleh perangkat-perangkat IoT. Terus kemudian kita juga ada API YouTube dan kemudian ada juga API dari Tokopedia yang dapat kita gunakan untuk pengembangan di aplikasi yang kita kembangkan sendiri. Selanjutnya adalah, namun pada dasarnya API itu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi API membantu dalam memperluas bisnis melalui berbagai nilai dan utilitas. Tetapi di sisi lain, API menimbulkan masalah dari sisi keamanan dan privacy. Berdasarkan laporan Salt Security pada Juni 2021, pertumbuhan pemanggilan traffic API dari pelanggannya itu meningkat sebanyak 141%. Namun, sementara trafik yang berbahaya itu juga malah ikut tumbuh sebesar 348% ketimbang trafik yang normal. Nah, dari latar belakang tersebut itu saya ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah upaya terhadap memahami resiko keamanan ini sulit dilaksanakan mengingat upaya ini merupakan tindakan yang ilegal jika pengujiannya menargetkan serangan pada sistem di dunia nyata seperti yang tertuang untuk di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang ITE pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah dari beberapa penelitian terkait dalam waktu kurun 5 tahun belakangan ini, keamanan aplikasi itu baik dari pembuatannya, pembelajaran, maupun pengujiannya atau review state of the art dari alat perangkat pengujian, itu masih belum banyak yang membahas tentang risiko keamanan terkait API. Contohnya yang populer adalah menggunakan aplikasi DVWA ataupun aplikasi WebGoat yang cukup populer digunakan dalam proses pembelajaran ataupun sebagai target dari pengujian di beberapa penelitian. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang kedua adalah risiko keamanan API itu tidak hanya membahayakan aplikasi berbasis web, tetapi juga perangkat lainnya seperti IoT dan smartphone. Nah, di sini contohnya adalah perangkat seperti smart lamp yang biasanya datanya itu tersimpan di cloud. Nah, dari aplikasi smartphone itu akan memanggil sebuah API yang dapat menentukan hidup atau matinya sebuah lampu, menentukan warna dan sebagainya. Nah, ini langsung dihubungkan langsung ke perangkat API dan kita bisa langsung mengubah parameter nilainya melalui API juga. Dari rumusan masalah tersebut itu muncullah sebuah tujuan utama dari penelitian ini, yaitu adalah membuat sebuah platform pembelajaran keamanan aplikasi di lingkungan legal untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasikan dan menguji vulnerability pada sistem berbasis REST API. Nah, dari perbandingan bentar. Mohon maaf, Atta Amrul, tolong di-mute. Baik, saya lanjutkan. Dari tujuan tersebut adalah seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dari 5 tahun belakangan ini beberapa penelitian sudah saya coba lakukan literasi, overview. Nah, dari sini saya akan mencoba menyebutkan beberapa kontribusi yang saya lakukan. Yang pertama adalah tentang fokus pembahasan risiko keamanan berdasarkan OWASP API Security Risk 2019. Nah, untuk satu kontribusi ini juga sudah kemarin saya ikutkan dalam presentasi di IES kemarin dan sudah dipublikasikan seperti gambar yang ada di samping. Terus kemudian adalah kontribusi selanjutnya adalah tentang container based challenge melalui Docker. Jadi setiap challenge yang disediakan nanti akan diciptakan, akan dibangun, akan diimplementasikan melalui satu buah kontainer saja, sehingga untuk bagian confidentiality, integrity, availability-nya itu bersifat terisolasi. Artinya setiap challenge memiliki CIA triad-nya masing-masing, sehingga untuk mensimulasikan tiap-tiap challenge itu bisa melakukannya secara keseluruhan tanpa harus mempertimbangkan challenge-challenge yang lain yang mungkin dapat secara tidak langsung membuat kerentanannya itu dapat terekspos. Terus kemudian adalah pentesting pada sistem berbasis API. Tentang bagaimana caranya kita menguji atau mengeksploitasi sistem berbasis API dengan memanfaatkan beberapa tools yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya yang terakhir adalah memberikan severity risk rating melalui OWASP risk rating methodology. Selanjutnya adalah tentang metode. Untuk
metode dari penelitian ini adalah, pertama adalah saya butuh sebuah desain sistem untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah tentang literature overview, terus kemudian adalah requirement analysis yang terdiri dari sistem arsitektur, use case-nya seperti apa, dan security risk yang akan saya bahas itu seperti apa. Selanjutnya dari requirement tadi dilanjutkan dengan design dan implementation, yaitu di sini saya akan membuat sebuah API endpoints. Terus kemudian adalah saya membuat vulnerability yang ditanamkan kepada masing-masing endpoint ataupun aset-aset yang berada di dalam API endpoint-nya. Dan selanjutnya adalah testing dan integration, yaitu tentang API functional testing dan containerization. Jadi di sini nanti setelah API endpoint-nya sudah ada, semuanya diintegrasikan dengan menggunakan teknik containerisasi, nanti akan digunakan dengan menggunakan Docker. Dan yang terakhir adalah vulnerability assessment, yaitu dengan menggunakan penetration testing. Terus kemudian hasil dari penetration testing tersebut akan dilanjutkan ke bagian risk rating, dan sampai akhirnya nanti akan disebutkan beberapa rekomendasi terhadap countermeasure dari masing-masing kerentanan yang disebabkan oleh sistem berbasis API tadi. Nah, selanjutnya adalah di bagian requirement analysis. Ini ada beberapa pokok pembahasan, pokok inti dari yang akan saya coba di bagian requirement analysis. Nah, yang saya gambarkan di bagian warna merah adalah 10 kategori utama terkait dengan OWASP API Security Risk, resiko keamanan berbasis API pada tahun 2019, yang mana merupakan kategori terkini dan pertama terkait dengan kerentanan aplikasi berbasis API. Yang pertama adalah broken object level authorization, yang kedua adalah broken user authentication, yang ketiga adalah excessive data exposure, yang keempat adalah lack of resources and rate limiting, yang kelima adalah broken function level authorization, yang keenam adalah mass assignment, yang ketujuh adalah security misconfiguration, yang kedelapan adalah injection, yang kesembilan adalah improper assets management, dan yang ke-10 adalah insufficient logging and monitoring. Dan yang di samping tidak saya jelaskan secara rinci, ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang ada di samping kanan ini adalah beberapa security risk yang dilaporkan OWASP terkait tentang web security risk, yang mana kalau kita perhatikan sini adalah memiliki kategori yang bisa dikatakan urutan dan beberapa komponennya berbeda dengan API security risk. Selanjutnya adalah tentang metode pentesting. Itu pentesting adalah suatu metode sistematis untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengeksploitasi vulnerability suatu sistem komputer, aplikasi, ataupun sebuah jaringan. Nah, tahapan yang dilakukan di sini adalah terkait pertama adalah reconnaissance, yaitu selanjutnya diikuti dengan threat modeling, vulnerability analysis, dan yang terakhir adalah tentang eksploitasi. Selanjutnya dari hasil pentesting itu dilanjutkan ke OWASP risk rating methodology, di mana di sini ada beberapa matrix, table matrix yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang likelihood dan impact levels, di mana untuk nilai 0 sampai 3 itu adalah levelnya adalah low, 3 sampai 6 adalah medium, 6 sampai 9 adalah high. Nah, nilai ini didapatkan dari beberapa parameter ataupun faktor. Untuk likelihood atau kemungkinan terjadinya kerentanan tersebut adalah berdasarkan terhadap vulnerability factors, yang mana berdasarkan pada ease of discovery, yang kedua adalah ease of exploit, yang ketiga adalah awareness, yang terakhir adalah intrusion detection. Dan untuk bagian impact levels itu di sini model yang akan saya gunakan adalah tentang technical impact, yaitu pertama adalah loss of confidentiality, yang kedua adalah loss of integrity, yang ketiga adalah loss of availability, dan yang terakhir adalah loss of accountability. Nah, ketika sudah faktor-faktor ini sudah ditentukan dari 8 buah parameter tadi, itu nanti akan didapatkan sebuah hasil yang akan dicocokkan terhadap tabel terakhir dari overall risk severity. Yang mana ketika likelihood-nya bersifat high dan impact-nya juga bersifat high, maka nanti akan menghasilkan nilai overall risk severity yaitu critical. Dan begitu juga dengan nilai-nilai yang lainnya. Tapi nilai-nilai yang didapatkan dari faktor-faktor ini harus didasarkan kepada metode yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu berdasarkan metode penetration testing. Selanjutnya adalah bagian kontainerisasi, yaitu adalah jenis virtualisasi, di mana semua komponen aplikasi dimuat dalam sebuah satu kontainer yang dapat dijalankan di ruang yang terisolasi pada sistem operasi yang
sama. Nah, jadi di sini konsepnya adalah di mana dengan menggunakan Docker, itu nanti setiap challenge itu akan dibagi menjadi satu buah kontainer yang mana terdiri dari satu buah sistem operasi dan satu buah container engine yang sekali lagi yang saya akan gunakan adalah di sini adalah Docker. Sehingga nanti CIA triad dari masing-masing challenge itu dapat terisolasi dan kita bisa explore lebih terhadap kerentanannya. Sehingga kalau saya bisa contohkan bahwa ketika ada sebuah challenge yang didasarkan pada sebuah sistem yang berada dalam satu sistem monolitik ataupun sistem yang menggunakan virtual machine, ketika satu buah challenge itu memiliki kerentanan yang sangat kritikal, itu akan membuka akses kepada sistem lainnya. Atau misalkan sistem tersebut harus dilakukan denial of service, maka sistem lainnya, challenge yang lainnya tidak dapat dieksekusi. Sehingga hal tersebut dapat mengganggu kelanjutan dari proses pembelajaran yang harusnya disediakan secara menyeluruh. Dan selanjutnya untuk pokok pembahasan terakhir adalah hasil dan pembahasan. Jadi untuk deployment, tentunya sebelum saya lakukan eksperimen, saya harus lakukan deployment terlebih dahulu terhadap apa yang saya lakukan. Nah, jadi di sini secara inti adalah pertama adalah saya harus menyiapkan sebuah Docker image file. Di sini merupakan ada satu buah MySQL, yaitu adalah sebuah database server yang akan saya gunakan. Terus kemudian Nginx sebagai API gateway dari sistem yang akan saya gunakan. Dan selanjutnya adalah Vice API server ini adalah sebuah sistem yang mendasari seluruh sistem kontainer yang ada di dalam setiap challenge yang ada. Jadi seluruh challenge yang terdiri dari 10 kontainer nanti berdasarkan pada satu buah image file ini, sehingga nanti ukuran dari filenya juga tidak terlalu besar. Nah, untuk instalasi dan konfigurasi juga dapat dilakukan melalui secara otomatis, yaitu dengan satu perintah Docker Compose. Sehingga secara langsung nanti tidak perlu lagi dilakukan konfigurasi dan instalasi, semua dependensi terhadap aplikasi yang dibutuhkan itu langsung diinstalkan oleh si Docker. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Sehingga secara visual kalau kita lihat dari bagian Dockernya itu sendiri, dia langsung mengaktifkan sekitar 12 kontainer secara langsung yang tidak perlu kita lakukan secara manual. Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi lainnya itu biasanya harus kita instalkan terlebih dahulu di web server kita sendiri, kita tambahkan dependensi kita sendiri, sehingga nanti aplikasinya barulah bisa dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah deployment artinya target testing sudah dapat dilakukan. Nah, ini overview sedikit saja untuk terhadap hasil pen testingnya. Yang pertama adalah yang perlu didapatkan dari sini adalah asetnya. Apa saja yang akan saya lakukan pen testing, yaitu di sini adalah API endpoints. Jadi untuk rentannya sendiri ada 9 API endpoints dan satu buah JWT yang bersifat vulnerable. Artinya di sini dia seharusnya dapat dieksploitasi. Nah, untuk hasil eksploitasinya juga sudah saya berhasil lakukan, yaitu dengan menggunakan beberapa tools. Yang pertama adalah Burp Suite, yaitu adalah proxy based server untuk menangkap traffic yang akan masuk ke server. Terus kemudian adalah GW2Cat, ya, W2Cat untuk menangkap ataupun mengcrack JWT yang memiliki secret key yang bisa dikatakan lemah. Dan yang terakhir adalah FFUF adalah untuk melakukan teknik fuzzing terhadap API endpoint yang dapat dilakukan secara ulang melalui teknik-teknik seperti brute force ataupun credential stuffing. Nah, jadi dari beberapa aset ini sudah dieksploitasi dan didapatkan hasil, sehingga langsunglah didapatkan hasil risk rating dari tiap-tiap vulnerability tersebut. Di mana di sini dari average atau rata-rata dari vulnerability faktornya itu di bagian awareness itu yang paling tinggi, yaitu nilainya dari 9 itu sekitar 7,9. Sedangkan untuk technical impact-nya yang paling sangat berimpact di sini ada nilainya terhadap bagian confidentiality. Di sini artinya adalah di bagian kerahasiaan data. Sehingga dari beberapa tantangan yang disediakan pada aplikasi yang saya ajukan di penelitian ini adalah dari overall untuk 40% itu berada di bagian high, 20% untuk adalah critical, dilanjutkan dengan medium 30% dan low 10%. Berdasarkan hasil risk rating dan metode pen testing yang sudah saya lakukan di tahap sebelumnya. Sehingga
dari seluruh metode yang sudah saya lakukan, tujuan akhirnya adalah bagaimana saya menyediakan sebuah aplikasi pembelajaran yang dapat dipelajari dengan mudah, sehingga akan dituangkan ke dalam sebuah visualisasi dalam bentuk web aplikasi, seperti yang kita lihat di tampilan di sini. Jadi untuk hasil risk ratingnya akan saya tampilkan di bagian severity risk rating. Terus kemudian untuk countermeasure dari yang saya dapatkan di pentesting akan didapatkan setelah user dapat menyelesaikan seluruh tantangan yang ada, baru dapat melihat countermeasure-nya. Nah, jadi nanti akan ditampilkan ke dalam sebuah portal web aplikasi, kurang lebih seperti itu. Sehingga kesimpulannya, aplikasi yang diajukan pada penelitian ini mampu menjelaskan seluruh risiko keamanan API dengan memuat beberapa tantangan vulnerability yang terdiri dari level risiko keamanan high sebesar 40%, diikuti level medium sebesar 30%, critical 20%, dan low sebesar 10%. Dari seluruh tantangan yang disediakan, hasil eksploitasi dapat dilakukan secara sukses dengan memanfaatkan tools seperti Boot Suite, FFUF, dan JWT-Cat. Otomasi akan instalasi dan konfigurasi juga berhasil dilakukan melalui kontainerisasi dengan aplikasi Docker. Dengan memisahkan tantangan di satu kontainer, setiap tantangan dapat dieksplorasi faktor impact-nya tanpa mengganggu tantangan lainnya. Oke, saya rasa itu saja untuk presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Idris. Berikutnya nih saya harapkan ya teman-teman tidak usah malu ya. Ini kan kita sharing ilmu ya, sharing ilmu, berbagi informasi. Jadi walaupun risetnya Idris ini bidang network security, tapi Anda kan pasti ada hal-hal yang ingin Anda ketahui gitu. Jadi tidak perlu malu bertanya ya. Jadi barangkali Anda bisa memberikan masukan atau pertanyaan, walaupun pertanyaan remeh-remeh tidak masalah. Gitu. Ini kan kita semangatnya semangat berbagi ilmu gitu. Oke, silakan saya buka forum tanya jawab. Silakan. Yang topiknya jaringan atau yang orang boleh ya. THA yang jaringan atau security. Nggak usah malu bertanya ya, kita ini kan sudah masuk S2 loh ya, bukan anak-anak loh ya. Jadi Anda kalau conference itu supaya apa ya, ada suasana akademik yang terbangun gitu. Jadi tidak usah malu, tidak ada pertanyaan yang konyol gitu. Ini ada yang dosen Pak Udin Harun, ada Pak Setia Wardana. Tadi ada Pak Basuki tadi. Mana Pak Basuki? Oh, ada Pak Teguh juga. Nah ini dari Ardiman Firmanda. Apakah web testingnya sudah bisa diakses secara publik? Ya, baik. Untuk apakah bisa diakses secara publik, untuk saat ini masih belum, Mas Ardiman. Pertama, untuk finalisasinya juga ada beberapa komponen yang harus difinalkan untuk sisi dari final aplikasinya. Terus yang kedua adalah di sini nanti kemungkinan juga tidak akan diakses secara publik, tapi bisa diterapkan secara individu untuk masing-masing orang ataupun organisasi yang ingin menggunakan aplikasi ini. Tapi syaratnya adalah harus menginstal aplikasi Docker, kurang lebih seperti itu. Tadi suaranya hilang. Suaranya hilang tadi, Idris. Oh iya, Pak. Ya. Jadi untuk publik belum, dan kemungkinan besar juga tidak di publik karena membutuhkan sebuah VPS yang lumayan besar untuk penerapannya. Namun dari aplikasi yang saya ajukan ini bisa dicoba sendiri nanti secara lokal di komputernya masing-masing dengan syarat satu hanya menginstal aplikasi Docker. Sehingga nanti dengan mengikuti beberapa
metode yang saya lakukan tadi, hasil pembahasan tadi, itu dengan satu perintah Docker Compose nanti seharusnya dapat diakses. Kurang lebih seperti itu. Ini dari Elmiawati. Bagaimana kriteria high, medium, critical, dan low yang diidentifikasi dari penelitian yang Anda gunakan? Oke. Ya. Saya izin share screen lagi, Pak. Oke. Nah, baik Bu Nelmiawati, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah bisa dilihat Pak Iwan? Ya, bisa. Nah, ini mungkin saya sharekan sedikit beberapa laporan yang belum final sekali, tapi ini secara detail yang saya takut nanti kalau saya jelaskan secara rinci di penelitian tadi tidak cukup waktunya, sehingga ada beberapa table di sini hasil dari pen testing dan untuk penilaian high levelnya. Nah, di sini penentuannya kurang lebih seperti ini, Bu Nelmia, terkait tentang likelihood, vulnerability factors dan impact. Nah, itu kalau diperhatikan di sini ada nilainya berdasarkan 0 sampai 9. Nah, sebelum dia masuk ke level high kategori low, medium, dan high tadi, penentuan nilai dari 7, apakah dia 7, ataukah dia harus 3, dan sebagainya, itu berdasarkan dari nilai yang tidak ada aturan matinya. Sehingga di sini yang jelas adalah ketika vulnerability tersebut dapat discovery secara mudah, sehingga itu kita bisa bilang bahwa dia memiliki nilai 7. Ketika dia tidak mudah, kita bisa berikan dia nilai 1, 2, ataupun 3. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan ease of exploit, apakah dia mudah dieksploitasi? Itu kita berdasarkan hasil pen testing, kita coba juga, atau berdasarkan literasi overview, kita lihat dari beberapa info berdasarkan, contohnya kita bisa ambil dari CVE, Common Vulnerability Enumeration, atau CWE, kita bisa dapat info juga dari situ. Kita bisa melihat dari contoh tersebut apakah vulnerability ini gampang dieksploitasi. Ya, namun dalam penelitian ini saya tidak mendasari berdasarkan CVE, CWE, namun juga berdasarkan hasil dari uji coba saya sendiri. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa ini bisa dieksploitasi, tapi saya juga menunjukkan bahwa bagaimana cara mengeksploitasinya. Dan ketika dia menggunakan aplikasi yang dapat dilakukan secara otomatis, misalkan untuk SQL injection kita bisa menggunakan SQL Map, jadi secara tidak langsung itu memudahkan kita sebagai penguji dalam mengambil ataupun mengeksploitasi dari kerentanan tersebut, itu bisa dikatakan bahwa kemudahan dari eksploitasinya itu bernilai 9. Itu juga awareness itu adalah tentang bagaimana apakah vulnerability ini diketahui, ya itu bisa jadi nanti di bagian apakah ini termasuk di bagian CVE dan CWE ataukah ini bersifat zero day vulnerability yang belum pernah diketahui dan sebagaimana. Intrusion detection sebagaimana nanti apakah vulnerability tersebut itu secara tidak langsung ada sebuah countermeasure yang dapat menangkap jenis vulnerability ini. Nah, yang sulit biasanya adalah di bagian business logic control, karena tidak ada IDS yang menangkap hal tersebut, karena ini murni bagaimana seorang development web ataupun aplikasi itu dapat merumuskan business logic mereka sendiri sehingga tidak terjadi kerentanan ataupun ada beberapa step yang bisa diakali sehingga menimbulkan sebuah vulnerability. Tapi untuk beberapa seperti injection yang bersifat masih tradisional itu kemungkinan besar deteksinya sangat mudah. Confidentiality itu nanti apakah impact-nya itu menyangkut terhadap confidentiality. Contohnya ketika ada datanya vulnerability dapat dieksploitasi, apakah impact-nya itu terdapat beberapa data sensitif yang keluar. Artinya itu kan mempengaruhi confidentiality. Sehingga kita bisa berikan nilai biasa 0 ketika tidak ada sama sekali dan 9 ketika confidentiality-nya secara utuh dari keseluruhan sistem itu dapat di-expose. Integrity itu menyangkut apakah datanya bisa ditemper ataukah integrity data dari sistem vulnerability itu dapat diubah, dimodifikasi dari vulnerability tersebut. Availability ini secara tidak langsung ini di bagian apakah ketika vulnerability ini diserang apakah menyangkut ke
performa dari si aplikasi, misalkan terjadi serangan DOS, apakah vulnerability tersebut akan menyebabkan sistemnya bakal servisnya bakal down atau tidak, itu menyangkut availability. Dan accountability, seberapa mudah sistemnya itu dapat melacak siapa yang melakukan sistem ataupun eksploitasi terhadap aplikasi kita gitu. Sehingga dari keseluruhan ini sebenarnya hanya untuk dimanfaatkan sebagai bagaimana cara kita memprioritaskan tiap-tiap vulnerability yang ada di dalam sistem kita, yang mana dalam hal ini saya tuangkan ke dalam sebuah aplikasi pembelajaran, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Idris. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, mungkin juga waktunya sudah habis ya. Terima kasih Muhammad Idris, Anda bisa menutup. Silakan Pak. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dan terutama Pak Iwan Syarif yang sudah mendampingi saya sebagai moderator. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, untuk MC-nya tadi siapa MC-nya? Saya, Pak. Host MC Hafiz ya? Saya, Pak. Iya. Mas, nanti saya minta waktu 5 menit kalau sudah selesai. Saya mau mengumumkan tentang kesempatan exchange ke luar negeri, ya. Oh, iya. Jadi kalau sudah selesai, nanti saya memberikan pengumuman adanya kesempatan untuk student exchange ke luar negeri. 5 menit aja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Muhammad Idris dan Pak Iwan Syarif tentang presentasinya yang berjudul Development of Vulnerable Web Application Based on OWASP API Risk Security Risk. Untuk selanjutnya, pembicara dari Mas Kurniawan Saputra dan moderator Pak Udin Harun dengan judul tesis deteksi kebocoran pipa menggunakan machine learning dengan jaringan nirkabel IEEE 802.14.5. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Pak Udin Harun. Pak Udin Harun, silakan. IRS ini. Ya. Halo, apakah suara saya terdengar ini? Terdengar, Pak. Oke. Kurniawan sudah siap. File PPT-nya bisa di-share dulu. Oke, sudah siap ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, the next student is my supervised student ya. With Pak Zen Samson Hadi, Kurniawan Saputra akan menyampaikan progres tesisnya ya. Progres penelitiannya di RS ini, Interdisciplinary Research Seminar dengan judul Web Leakage Detection Using Machine Learning with IEEE 802.15.4 Wireless Network. Oke, Kurniawan, silakan bisa dimulai ya. Halo, Kurniawan. Suara saya terdengar ini, Kurniawan ya? Iya, Pak, terdengar, Pak. Ya, oke, silakan dimulai ya. Suara saya sudah masuk? Iya, ya, sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu dosen, mahasiswa. Saya akan memaparkan progres tesis saya di IRS ini dengan judul
berjudul deteksi kebocoran pipa menggunakan machine learning dengan jaringan network IEEE 802.15.4, di mana pembimbing pertama saya Pak Ude Butaru dan pembimbing kedua saya Pak Zen Samson Hadi. Mungkin sebelum saya mempresentasikan secara keseluruhan, ini adalah berikut agenda pada IRS hari ini, di mana saya akan menjelaskan latar belakang, kemudian problems, terus kemudian tujuan dari penelitian saya, dan related work terhadap penelitian saya dan sistem desain, kemudian yang terakhir adalah progres dari penelitian yang kami lakukan. Pertama adalah latar belakang kenapa sih pipa ini merupakan alat atau enggak distribusi produk yang dinilai sangat ekonomis dan paling aman dalam mendistribusikan suatu produk seperti air minum, minyak, gas, dan cairan maupun bahan kimia. Sayangnya di mana sering terjadi kecelakaan atau enggak insiden yang melibatkan banyak pihak seperti kebocoran dan tumpahnya suatu produk ke dalam lingkungan terus bisa jadi kebocoran itu bisa diakibatkan adanya pencurian atau enggak sehingga operator maupun regulator dan pihak ketiga semua berkepentingan untuk memiliki kewajiban sehingga dapat memastikan bahwa insiden tersebut tidak terjadi lagi. Dan selain itu user dapat merespon secara tepat sehingga dapat meminimalisasi kerusakan yang lebih lanjut dan dapat mematikan operasi dari distribusi produk-produk tersebut. Ya, salah satunya adalah biasanya men-stop atau enggak isolasi lokasi kebocoran. Kemudian pengiriman cepat tanggap dari tool sehingga dapat memperbaiki kerusakan dan membersihkan lokasi. Nah, dari latar belakang ini dilihat membutuhkan suatu komponen yang dapat bereaksi cepat seperti sistem deteksi kebocoran. Kemudian permasalahan yang sering dihadapi dalam sistem deteksi kebocoran adalah penanganan yang tepat dalam deteksi kebocoran pipa adalah menentukan ukuran dan lokasi kebocoran pipa tersebut. Deteksi kebocoran seperti apa yang dapat memanfaatkan data yang tersedia di lapangan tentunya. Permasalahan dalam deteksi secara real time seperti model transfer data, konsumsi energi dan delay yang diakibatkan oleh transmisi data dari node sensor maupun ke gateway, sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan yang pertama adalah bagaimana mengembangkan model pembelajaran mesin yang mampu mengklasifikasikan ukuran dan lokasi kebocoran pipa. Kedua, struktur model data seperti apa yang tepat sehingga dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dalam suatu model machine learning. Terus yang ketiga adalah bagaimana node sensor dapat menghemat daya dengan menggunakan perangkat-perangkat seperti jaringan networknya sendiri, yaitu IEEE 802.14.5 dan Atmega 328. Terus yang keempat adalah bagaimana integrasi sistem mempengaruhi hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh mesin learning menggunakan data yang diberikan oleh node sensor melalui jaringan IEEE atau BTH. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model jaringan sensor berkabel dengan arsitektur multi-hop dan memanfaatkan salah satu fiturnya yaitu sleep mode, sehingga bertujuan untuk meminimalisasikan daya. Terus kemudian adalah menghasilkan model data yang tepat sehingga pembelajaran mesin learning sendiri menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Kemudian membuat sistem pengolahan data yang menggunakan machine learning sehingga dapat memperhitungkan ukuran dan lokasi kebocoran. Terus yang keempat adalah mengembangkan suatu sistem integrasi
sehingga dapat menggabungkan sistem prediksi dan yang digunakan dengan menggunakan jaringan IEEE 802.14 dan 0.5 wireless network. Dan berikut adalah beberapa penelitian yang terkait yang kami kelompokkan dalam beberapa literatur, yaitu kami bagi parameter yang diukur dalam mendeteksi kebocoran pipa, terus perangkat yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa sendiri, dan berikutnya adalah algoritma yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran pada pipa. Dan yang terakhir adalah analisis dari beberapa literatur yang kami coba kumpulkan, sehingga hampir semuanya memiliki akurasi kebocoran yang berbeda-beda. Dan berikut adalah desain sistem kami yang secara garis besar dibangun dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah sistem akuisisi data, yang kedua di mana sistem akuisisi data ini pada bagian node sensor yang memiliki fungsi untuk melakukan pengiriman data terukur seperti tekanan, laju aliran, suhu, tegangan, dan arus dengan menggunakan jaringan IEEE 802.14 dan 0.5. Yang kedua adalah agregasi dan analisis data, di mana bagian ini merupakan tahapan seperti melakukan penyimpanan data, pengolahan data, terus kemudian melakukan pengklasifikasian, ukuran dan lokasi kebocoran. Dan kemudian dari agregasi data ini dan analisis data ini yang dimana ditanamkan pada gateway dapat mendistribusikan hasil pengukuran dan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh model dari machine learning tersebut. Yang ketiga adalah memvisualisasikan data, di mana nanti dapat dilihat data hasil pengukuran, data energi yang digunakan, dan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh si perangkat tersebut. Dan berikut adalah desain sistem untuk pembelajaran atau enggak learning proses yang kami lakukan menggunakan algoritma supervisory vector machine atau SVM. Dan di sini seperti terlihat bahwa proses learning nanti kami akan lakukan terhadap 2 dataset. Yang pertama adalah raw dataset, di mana data-data tersebut merupakan data yang tidak langsung diterima dari alat ukur terus diolah di dalam tabel tersebut. Dan yang kedua adalah proses dataset, di mana ini adalah dataset yang kami rujuk ada di literatur IoT real time and leakage detection. Dan tahapan berikutnya adalah data-data tersebut kita lakukan pre-processing, di mana langkah pre-processing ini dilakukan cleaning, terus dilihat apakah ada data yang hilang, dan kemudian dilanjutkan dengan feature scaling, yang kami di sini menggunakan 2 metode, yaitu min-max dan discord, untuk membandingkan performa mana yang baik untuk menentukan normalisasi yang dipakai di dalam sistem. Dan kemudian data kami split ke dalam 75% data training dan 25% data testing. Dan kemudian kami training menggunakan SVM algoritma. Dan selain tersebut, penelitian ini juga kami mengoptimalkan penggunaan fungsi kernel yang kami bandingkan ke dalam 4 fungsi kernel, yaitu polinomial, linear, LBF, dan satu lagi linear. Dan pada bagian sebelah kanan ini adalah proses di mana pengklasifikasikan yang dilakukan di dalam gateway yang kami benamkan modelnya tersebut. Dan ini adalah bagian kedua yang kami coba teliti, yaitu membangun node sensor yang dapat menghemat energi, di mana
kami menguji ke dalam 4 skema, yaitu full synchronize, fixing staggered, dan ketiga adalah mega staggered, dan yang terakhir adalah di mana full synchronize ini kami configure semua node ke dalam end device dan di setting ke dalam sleep mode-nya yaitu sekitar 20 second. Terus yang kedua adalah fixed staggered, di mana node sensor kami bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah node 1 dan node 4 itu kami setting sebagai router, dan node 2 dan 3 itu adalah sebagai end device, dan kami setting sebagai untuk mode-nya itu adalah sekitar 20 second. Di mana pada fixed staggered ini kami memberlakukan routing tree order, di mana nanti jalur pengiriman data dari node 2 akan dikirimkan node 1 baru ke koordinator, terus node 3 akan mengirimkan data ke node 4 dan baru ke koordinator. Terus kalau untuk yang Atmega, kami memanfaatkan library di Atmega sendiri menggunakan sleep dan wake up-nya, dan kami coba tidurkan sekitar 20 detik. Dan kemudian untuk yang Zigbee sendiri sifatnya sama dengan fixed staggered, hanya di sini kami tidak men-setting routing tree-nya. Jadi untuk nanti end device-nya dapat mengirimkan data melalui node 1 maupun node 4. Begitu pula dengan node 3. Dan mungkin ini adalah sedikit teratur bagaimana kami melakukan deteksi kebocoran melalui taksonomi type leakage detection dengan literatur di bawah ini, yaitu real time transient model based leakage detection. Jadi memang ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam mendeteksi kebocoran. Nah, khusus penelitian ini kami memfokuskan diri dalam balancing method, di mana ada 2 kategori yang menggunakan balancing method. Yang pertama adalah mesh balancing, dan yang kedua adalah volume balance. Dan di penelitian ini kami menggunakan volume balance karena media yang kami gunakan adalah fluida, air gitu. Jadi tidak dapat pengaruh dari temperatur terhadap densitas air cukup kecil. Jadi tidak berefek terlalu besar terhadap pengukuran yang menggunakan mesh balance. Dan untuk mendapatkan dataset, kami membuat simulasi pipa dengan USAPE, di mana node sensor kami letakkan untuk putra sendiri. Di sini ada node 1, node 4, dan di sini adalah node 2 dan node 3. Dan untuk kebocoran sendiri, ini kami simulasikan ke dalam bukaan valve, yaitu disebar ke dalam 4 titik lokasi 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti sistem akan bisa mendeteksi kemudian ke dalam 3 klasifikasi, yaitu pertama adalah no leak, di mana tidak ada kebocoran, small leak, yaitu simulasi pembukaan valve sekitar 10 sampai dengan 30 derajat, dan kemudian big valve, yaitu bukaan sekitar 40 sampai dengan 90 derajat. Nah, kemudian data-data tersebut kami olah ke dalam 2 model dataset. Yang pertama tadi adalah raw dataset, yang kedua adalah proses dataset dengan mengadop IoT learning dan real-time sensor data. Dan berikut adalah data yang diperoleh. Jadi kalau misalkan kami analisis menggunakan balance method, di mana ini pada bukaan valve sekitar 20 derajat untuk kategori small leakage di lokasi 1. Jadi ada tidak kesetimbangan antara Q2, Q3, dan Q4. Begitu pula dengan peristiwa saat dibuka valve sekitar 60 derajat dengan kategori big leakage pada lokasi 1. Ini adalah kondisi normal, dan ini adalah kondisi di mana terjadi peristiwa kebocoran. Dan untuk sebelah kanan ini juga seperti itu, di mana
mana ini opening valve untuk lokasi 3, dan ini adalah opening valve sekitar 60 derajat dengan kategori diklik di lokasi ketiga juga. Kemudian data kami pre-processing terbagi dalam 2 dataset. Yang raw dataset itu sekitar 13.239 data, dan yang proses dataset itu sekitar 5.296 dengan unsur di mana data formatnya untuk raw data flow 1 sampai dengan flow 4, ini ada class-nya, ada size-nya, ada location, ada export. Nah, untuk yang proses data di sini ada sensor, ID, flow sensor, average, difference, ref 1, kemudian difference sense 1, 2, 3, dan 4, terus temperaturnya, klasifikasinya, size, location, dan export. Kemudian kami normalisasi ke dalam 2 model normalisasi, yaitu yang pertama adalah min-max normalisasi, yang kedua adalah z-score normalization. Ini untuk yang raw data set, dan ini adalah yang proses data set. Dan berikut hasil komparisi model berdasarkan normalisasi, di mana raw data set akurasi skornya untuk yang normalisasi cukup tinggi, lebih besar pada z-score normalisasi. Kemudian untuk yang proses dataset ini pada z-score normalisasi pula. Dan ini untuk yang mendeteksi lokasi kebocoran, di mana yang tertinggi di sini ada di min-max 83,9, dan untuk yang proses dataset di sekitar 69,71 pada min-max. Dan selain itu juga kami bandingkan menggunakan fungsi kernel ke dalam 4 kernel, yaitu linear, polynomial, RBF, dan sigmoid. Dan untuk yang ukuran kebocoran, akurasi yang tertinggi itu diperoleh oleh raw dataset dengan menggunakan rasio dari true positif, true negatif, false negatif, dan half positif dari conversion metric yang coba kami susun. Dan ini adalah conversion metric dari akurasi yang tertinggi di polinomial, dan untuk yang proses data ada di RDF. Dan untuk yang lokasi juga seperti itu. Ini polinomial, akurasi yang tertinggi, dan ini adalah conversion metric. Kemudian untuk pengujian node sensor dalam upaya penghematan energi, kami mencoba menghitung di mana kami mengasumsikan bahwa baterai tidak dapat digunakan ketika baterai itu sekitar energinya 20%, sehingga dapat dihitung estimasi penggunaan baterai rata-rata adalah 3 jam 3 jam 10 menitan. Nah, kemudian ini adalah berikut hasil skema model ke dalam 4 skema yang kami untuk tadi. Ini adalah fungsi synchronize, di mana semua node difungsikan sebagai end device. Kemudian di sini adalah acknowledge target, di mana node sensor itu difungsikan sebagai router. Dan ini adalah fixed target, di mana 2 dan 3 adalah sebagai end device, 1 dan 4 adalah sebagai router. Dan ini adalah sama dengan fixed target. Dan inilah adalah hasil dari skema model yang kami usulkan. Jadi berikut adalah kami ukur pula delivery ratio, delay, dan throughput maupun energy consumption-nya untuk keempat model. Dan terlihat pada bagian delivery ratio, fixed target memiliki kelemahan dalam masalah transmisi. Dan berikut adalah hasil
penghematan energi yang diperoleh, sehingga menggunakan Atmega sleep dan wake up mode-nya, baterai menjadi lebih lama umurnya, dengan rata-rata sekitar 8 jam 24 menit. Dan mungkin ini adalah sedikit user interface yang kami coba buat menggunakan Node-RED, sehingga nanti user dapat menerima informasi data pengukuran, data energi tiap-tiap node, dan hasil klasifikasi dari model yang coba dibuat. Percepat. Nah, dari sini bisa dilihat nanti ada alarm event yang dapat menginformasikan kebocoran. Dan ini adalah aplikasi pesan yang menggunakan Telegram aplikasi. Attention please, there is a leak in the pipe. Ya, untuk mode alarm event ini kami tambahkan ada bentuk tulisan maupun bentuk suara, sehingga user dapat informasi lebih baik. Ya, konklusi dari penelitian ini, sementara kami mendapatkan hasil learning terhadap 2 dataset dihasilkan menggunakan raw dataset, sementara untuk yang proses dataset memiliki kelemahan dalam mengklasifikasikan small leakage dan lokasi untuk kebocoran tersebut. Terus yang kedua adalah hasil pemilihan terhadap mode normalisasi dan Karnaugh terlihat bahwa dapat meningkatkan akurasi dari leakage prediction. Terus yang ketiga adalah dalam optimalisasi energi baterai, Atmega dapat extend baterai lifetime dengan rata-rata sekitar 8 jam 24 menit dengan performance dari delay ratio, delay dan throughput-nya yang cukup baik pula. Ini adalah research test plan kami, di mana ini ada di tahap terakhir. Saya akan lakukan performance dan implementasi tes dalam tes yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Udit. Ya, baik. Lalu Kurniawan sudah selesai ya? Oke. Baik, terima kasih Kurniawan atas penjelasan progres tesisnya di forum ERS ini. Suara saya apakah terdengar ini, Kurniawan? Ya, terdengar Pak. Terdengar ya. Baik, silakan Bapak Ibu dosen maupun dari mahasiswa, jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan terkait dengan progres ini ya, penelitian dari Mas Kurniawan. Oke, silakan. Oke, halo Kurniawan, itu di chat ada pertanyaan ya dari Nalmiawati. Sebenarnya untuk Kurniawan ini ya, bagaimana kriteria high, medium, critical? Bukan Pak, itu low? Mas Idris yang sebelumnya Pak. Oh, yang Idris tadi ya, Mas yang Idris. Oh, sorry. Saya kira yang barusan ini. Baik. Bagaimana untuk para mahasiswa? Apakah ada saran atau pertanyaan? Atau sudah cukup jelas?
Oke, untuk Kurniawan sekarang ini ya fokusnya kalau untuk tesis untuk submit di semester 4 ini kan submit untuk jurnal ya. Rencana ada yang di jurnal satu untuk di jurnal internasional, yang satu di jurnal nasional. Rencana seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke, sepertinya tidak ada ya saran-saran atau pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan bisa langsung disampaikan ya, Mas Danan Jaya ya. Oke, Pak Udin. Terima kasih Mas Kurniawan. Mungkin pertanyaan saya, mohon maaf sebelumnya karena mungkin hanya pada dasar dan permukaan. Saya juga masih baru awal mengenai riset seperti yang dikerjakan, baru tahu maksudnya. Saya ingin tanya tadi yang di bagian untuk balance method kalau nggak salah, yang simulasi menggunakan slide. Nah, mungkin di sini, nah ini berarti untuk raw dataset dan proses dataset ini, apakah yang raw dataset ini diambil daripada sensor-sensor yang jumlahnya ada 4 tadi kalau nggak salah, temperatur, lalu ada pH, ada voltage dan current tadi, lalu selanjutnya di slide, mohon izin slide 13, Mas. Ya. Nah, ya di sini. Lalu peran daripada balance method ini, maksud saya seperti apa, Apakah dari garis biru dan kuning itu mewakili nanti pada saat konversi ke deteksi leakage-nya atau seperti apa? Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, izin menjawab Pak Udin. Seperti yang tadi, mungkin agak lewat tadi ya. Jadi memang dalam penggunaan keseimbangan balancing ini, keseimbangan metode ini perlu dibutuhkan dua alat ukur, yaitu terpasang di bagian upstream dan di bagian downstream, yaitu di bagian sebelum dan sesudah. Jadi sehingga ada koreksi antara fluida yang masuk dengan yang fluida yang keluar. Itu sih Mas. Memang ada beberapa metode lagi seperti menggunakan pressure drop gitu ya. Prinsipnya sih kurang lebih sama. Jadi ada pressure yang drop lah intinya gitu. Ada yang jatuh. Nah ini juga sama kurang lebih. Memang cuman ada beberapa trik kesulitan dalam pengukuran menggunakan mass balance maupun volume balance, yaitu terkait adalah mekanika fluidnya tersendiri. Nah ini kami coba istilahnya sedikit diabaikan gitu ya. Jadi ini adalah Q1-nya adalah di mana jalur upstream-nya atau enggak jalur inlet-nya, dan untuk yang Q2, Q3 dan Q4 adalah jalur output-nya. Jadi kalau misalkan di sini masuk 10 dan ada kebocoran sekitar 1, nah secara otomatis di sensor 2 akan menunjukkan angka 9 gitu, karena berkurang volumenya dari kebocoran tersebut. Ya secara otomatis di node 2 dan 3 dan 4 adalah totalnya ada 9. Dan di sini tetap 10. Mungkin itu Mas Danan. Oke, terima kasih Mas, dapat dipahami. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Kurniawan, terima kasih Pak Udin. Ya, memang kesulitannya adalah bagaimana cara menentukan ukuran dari kebocoran tersebut dan lokasinya. Kalau mengindikasikan kebocoran saja mungkin mudah karena volumenya sudah berubah di antara yang sebelum dan sesudah. Gitu Pak Mas Danan. Itu Pak Udin. Ya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Kurniawan ya dari pertanyaan dari Danan Jaya tadi. Oke, apakah ada lagi dari mahasiswa?
Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Tidak ada yang ditanyakan atau saran-saran. Baik, saya kira bisa saya cukupkan saja kalau tidak ada saran dan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Kurniawan ya atas penyampaian progresnya dan jawaban pertanyaan tadi. Oke, saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adinarun. Sekali lagi mengingatkan untuk peserta mengisi daftar hadir di chat Zoom dan juga untuk mahasiswa untuk mengisi presensi di etol. Tentu saja ini ada sedikit pengumuman dari Pak Iwan Sari. Silakan Pak. Baik, saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Jelas, Pak. Baik, untuk adik-adik mahasiswa, saya ada 2 pengumuman ya. Ada 2 pengumuman. Oke, jadi Anda nanti ada teman mahasiswa asing ya. Untuk tahun ini ada 3 ya. Tahun ini ada 3. Yang pertama Muhammad Wakas Ayub dari Pakistan. Ini yang tahun lalu kita juga ada ya, Imran. Imran ini juga dari Pakistan. Kemudian Faiszuddin Ibrahimi dari Afghanistan dan Ala Al-Juba dari Palestina. Nah, mereka akan datang bulan ini. Yang Faiszuddin Ibrahimi dari Afghanistan sudah sampai di Jakarta. Jadi sekarang masih karantina sampai hari Senin ya. Jadi minggu depan dia sudah datang di Surabaya. Dan ketiga orang ini nanti kita wajibkan ngepost tiap hari di lab. Ya, jadi mereka tiap hari kita wajibkan ngepost. Ya. Nah, saya mau minta bantuan ke adik-adik mahasiswa. Biasanya kan saya juga pernah merasakan jadi mahasiswa asing di luar negeri ya. Pasti di awal-awal itu ada shock budaya. Pasti itu ya. Pasti ada shock budaya. Jadi Imran ini juga merasakan ya. Jadi bulan-bulan pertama itu sangat berat. Pasti shock budaya. Yang paling berat itu makanan. Pasti mereka tidak cocok dengan makanan Indonesia. Saya juga pernah datang di Jepang, tinggal di Jepang pernah, di Inggris pernah. Pasti shock budaya itu pasti. Nah, untuk membantu mereka beradaptasi, saya mohon teman-teman yang sering lab di Pasca, sering-sering nyambangi mereka, ngajak ngobrol. Jadi mereka itu tahun pertama belajar bahasa Indonesia mulai tahun kemarin. Jadi mereka itu belajar bahasa Indonesia mulai September 2021 sampai dengan Juli 2021. Jadi mereka baru akan kuliah itu nanti Agustus 2022. Ya. Jadi mereka nanti mulai datang di PENS, wajib nge-lab di PENS. Jadi tolong sering-sering nyambangi mereka, ngajak ngobrol ya. Supaya mereka merasa mendapat sambutan yang baik dengan teman-teman mahasiswa di sini. Jadi nanti mungkin kita buat acara sosial supaya mereka akrab dengan Anda semua. Gitu. Mereka pasti perlu banyak informasi tentang Indonesia, budayanya, dan juga suasana belajar di PENS. Jadi nanti tolong sering-sering nyambangi mereka di lab. Mereka tiap hari ngelab. Baik, yang kedua, kesempatan exchange. Biasanya tiap tahun itu kita kirim mahasiswa ke luar negeri, tapi terhenti 2 tahun ini. 2020 tidak ada karena pandemi, 2021 juga tidak ada karena pandemi. Nah, tahun 2022 ini kita buka lagi setelah 2 tahun vakum. Nah, untuk pendanaan ada 2, ada yang dari PENS dan nasional. Yang dari PENS ini untuk mahasiswa S2 kita jatah 3 orang. Ya, kita 3 orang, tapi hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan. Nah, sebenarnya biasanya selama ini kita ke Jepang. Mengapa ke Jepang? Karena kebanyakan yang kita kirim ke Jepang itu lanjut doktor di sana. Ini sudah terbukti ya. Mahasiswa S2 PENS yang kita kirim ke Jepang untuk exchange 1 bulan. Itu banyak yang langsung melanjutkan S3 di sana. Nah, partner kita kan Okayama University. Ini alma maternya Pak Doto, Pak Amang.
Kemudian Keyo ini alma maternya Pak Ali, Toyohashi ini Pak Bima, Pak Agus, banyak ya, banyak yang alumni Toyohashi. Tapi sayangnya Jepang tahun ini masih belum membuka orang asing. Jadi Jepang itu masih menutup diri tahun ini. Nah yang terbuka ini, Malaysia juga masih menutup diri, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam masih menutup diri. Jadi untuk tahun ini kita tawarkan Anda bisa milih 3 tahun ini. Ke Turki, ke Selçuk University, ini partner kita. Kemudian Shandong University, ini partner kita juga. Sama Brandenburg University of Applied Sciences, 3. Nah ini kita ada 3 formasi, tapi kita yang tes ya kita sendiri, paling saya, Pak Bima, Pak Agus, Pak Setia gitu ya. Kemudian Bu Arna sama Pak Teguh ya. Jadi ini ada formasi untuk 3 orang. Biasanya ke Jepang, kita selalu tiap tahun ke Jepang. Tapi untuk tahun ini Anda bisa pilih ke Turki, ke Shandong sama Brandenburg. Ini yang dana dari PENS. Kemudian ada dana dari Dirjen Vokasi. Ini banyak formasinya. Kalau yang dari PEN kan cuma 3 orang. Yang Dirjen Vokasi ini 400 orang, tapi bersaing secara nasional. Ya, bersaing secara nasional. Dan Anda jangan putus asa ya. Saya yakin kalau PENS cashnya tinggi lah untuk dapat gitu ya. Nah, Dirjen Vokasi ini punya list daftar university yang bisa di apply. Ini sudah kita ajukan juga nih, Turki, Shandong, Brandenburg. Tapi ini lebih banyak ya. Anda ada yang di Asia, Australia, di Amerika, di Eropa ada. Kemudian tapi ini lebih lama exchange-nya. Kalau PEN hanya 1 bulan ya, karena semakin lama kan semakin mahal. Ini didanai dari PEN. Kalau Dirjen Vokasi ini 3 bulan sampai 6 bulan. Ya. Semua biaya ditanggung, biaya tiket pesawat, akomodasi ditanggung. Tuh. Tapi ini bersaing secara nasional. Nah, ini baru dibuka awal Maret. Ya, tapi minggu depan kan sudah Maret. Jadi kira-kira 2 minggu lagi akan dirilis secara resmi. Saya berharap masuk S2 PEN rame-rame daftar ini. Rame-rame daftar ini. Ya. Jadi Anda bisa mendaftar 3 sampai 6 bulan. Ini berlaku untuk mahasiswa semester 2, semester 4. Boleh, silakan daftar. Gitu ya. Tapi yang untuk yang ini, Indonesian International Vocational Student Mobility Award baru dirilis pertengahan Maret. Tapi begitu dibuka, tolong Anda rame-rame daftar. Ya. Nah itu 2 pengumuman dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kok nopo ditinggal turu, jangan-jangan ditinggal turu. Ya udah gitu aja ya. Pengumuman dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan Sarif atas pengumumannya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara IRS 2 di minggu ini. Terima kasih untuk pembicara dan moderator, dan juga untuk partisipasinya peserta-peserta. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang di Google. Dan untuk mahasiswa jangan lupa mengisi presensi di etol. Sekian dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.